Hai, hello, di sini Ega. Apa kabar teman-teman semua? Sehat-sehat ya dimanapun kalian berada. Senang sekali kita bisa berkumpul bersama dalam tayangan kali ini ya. Berharap teman-teman semua sehat ya. Dan kali ini kita mau bahas sesuatu yang menarik, apalagi kalau bukan money keuangan ya. Keuangan kita bersama teman-teman sebagai generasi millennials. Sebagai anak muda, kita sering dikatakan sebagai sosok yang individualis. Kita juga penuh percaya diri dan kita tuh optimis banget. Percaya gak sih? Walaupun kadang lagi kere gitu kan, kayak berasa yang paling punya banyak uang aja gitu kan. Kayak dalam jangka waktu yang panjang saya bisa bertahan hidup dengan kondisi apapun gitu. Sesulit apapun ekonomi saya pasti bisa bertahan. Nah, itu adalah optimisnya anak muda, teman-teman. Optimis itu sebenarnya baik. Ketika kita merasa optimis, kita merasa yakin dan merasa positif terhadap segala sesuatu yang kita hadapi. Ketika kita melakukan sesuatu, itu pasti juga akan mendukung kita dong. Kalau misalnya kita nggak yakin dengan sesuatu hasil dari yang kita kerjakan, kita juga pasti nggak akan maksimal kan kerjainnya. Tapi optimis itu tidak sama dengan nekat. Nah, sama dengan halnya ketika kita bicara tentang keuangan. Ketika kita merasa optimis, kebutuhan kita akan terpenuhi, itu tidak berarti kita tutup mata aja, ya udahlah pokoknya gue ada kok duit gitu kan. Mau apa aja yang kejadian gue bisa kok tangenin gitu. Gak bisa gitu juga teman-teman. Kita perlu melakukan sesuatu yang namanya adalah saving. Ketika kita mau saving, mau menabung teman-teman, kadang gak semua dari kita itu bisa dengan gampang menabung. Aku pun juga mengalami hal itu. Kayaknya tuh kalau lagi dapat duit gitu kan, pertama ketika waktu sekolah dapat uang jajan, kayaknya wah ini kan uang jajan gitu kan, bener-bener aja dong dipakai buat jajan gitu kan, ya kali cuy. Nah, padahal sebenarnya itu perlu loh kita sisihkan untuk kebutuhan yang mendesak di waktu yang akan datang, atau ada satu kejadian yang kita akan perlukan itu. Nah, kita sering sebut itu namanya adalah dana darurat ya teman-teman. Tapi seringkali kita nggak lakukan itu. Susah banget pokoknya nyisihin ketika berasa di otak, wah ada uang, aku punya uang kok gitu. Pasti mikirnya udah beli apa ya, skincare apa ya gitu kan, ada promo apa nih. Nah, itu susahnya menabung. Apalagi gaya hidupnya anak millennials nih beda banget, godaannya banyak banget. Apalagi yang suka nongki-nongki gitu kan, itu susah banget untuk kita hindari. Gimana sih caranya supaya kita bisa saving dengan mudah? Berikut tips untuk menabung buat kita semuanya. Salah satu tips yang aku pernah baca dan aku juga pernah terapkan, yaitu menabung dengan satu denom uang. Contohnya, kalau misalnya kita ketemu uang pecahan 20 ribuan gitu kan, nggak boleh dijajanin, 20 ribunya harus kita tabung. Waktu itu nabungnya masih pakai celengan, cuma masih boleh kok tabung aja pakai celengan, nggak apa-apa. Nah, pokoknya setiap ketemu uang 20 ribuan nggak boleh dijajanin. Saya dapat kembalian gitu juga nggak boleh diakal-akalin gitu ya, mesti taat. 20 ribuan nih mesti jajanin lagi lah biar nggak jadi 20 ribu. Nah, itu nggak boleh, mesti bener-bener disiplin. Kalau 20 ribu harus ditabung. Itu yang bisa juga kita pakai ya caranya, nabung satu denom. Tapi kalau misalnya kalian merasa kayaknya nggak pas deh kalau 20 ribu, 100 ribuan aja udah cepean gitu kan, setiap gue ketemu cepean gue pakein gitu kan buat nabung maksudnya. Wah, itu sih saya salut gitu ya. Nah, tapi terserah teman-teman, sesuai dengan profil teman-teman kira-kira cocoknya seperti apa. Itu adalah cara yang pertama. Nah, cara yang kedua adalah menabung berdasarkan tanggalan ya. Tanggal ini bisa dibalik mundur kalau misalnya agak keberatan gitu ya. Contohnya tanggal 1 sampai tanggal 30 dalam 1 bulan. Ketika tanggal 1 nabungnya 30.000 gitu kan, tanggal 2 29.000 gitu kan, supaya di akhir bulannya buat anak-anak kosan gak begitu seret-seret amat gitu kan. Udah tanggal 30 gue nabung 30.000 kan, ntar lumayan. Tapi kalau tanggal 30 nabung 1.000 ya masih oke gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian merasa nggak apa-apa kok sesuai tanggal juga boleh biar nggak lupa gitu kan, ya udah bisa tanggal 1 nabung 1.000, tanggal 2 nabung 2.000 dan seterusnya. Tapi kalau misalnya buat kalian yang sudah berpenghasilan gitu kan, merasa kayaknya dikit banget ya nabungnya kok 1.000, 2.000, 3.000 gitu kan, uang segitu buat sekarang tuh apa sih, ya udah dikaliin aja. Mau dikaliin sebulannya bulan berapa, contohnya kalau bulan
bulan 5 bulan Mei gitu kan, ya udah dikali 5 gitu kan, jadi tanggal 1 5.000 gitu kan, tanggal 2 kayak 10.000, kali itu juga terserah teman-teman. Sebenarnya itu juga bisa menjadi pengingat buat kita, saya mesti nabung berapa ya kali ini gitu. Nah ingat aja tanggalnya, hari itu tanggal berapa. Nah tips yang selanjutnya adalah kita bisa pakai loh sebenarnya rekening yang ada di bank gitu kan. Terserah teman-teman mau pakai apa gitu kan, bank apa bebas gitu. Tapi kita bisa nih pisahkan rekening untuk jajan sama rekening untuk nabung. Dan buat rekening untuk nabung ini aksesnya itu jangan gampang-gampang banget gitu kan. Contohnya kalau misalnya kalian mau pergi, ya kartu debitnya ditinggal di rumah aja, gak usah dibawa. Terus untuk rekening tabungan gak usah diaktifin internet bankingnya atau mobile bankingnya gitu kan, supaya teman-teman gak perlu mengaksesnya dengan mudah. Dan gak usah dicekin tiap hari gitu kan, dilihatin uangnya ada berapa sih di dalam situ gitu ya. Ya udah kalau mau kalian sisihin aja, langsung masukin ke rekening tabungan tersebut. Dan itu bisa memudahkan juga. Jadi ketika kita mau jajan sesuatu dengan rekening jajan, kita nggak akan kepake sama yang rekening tabungan. Seringkali kita bisa nih punya satu rekening aja, ya udah pokoknya kumpulin aja uang sebanyak apapun lah, pokoknya uang masuk aja di rekening itu, satu rekening aja. Padahal sebenarnya ketika kita pakai untuk konsumsi, rekening tersebut bisa aja dong kita kepake ya uang tabungannya gitu kan, karena tidak ada pemisahan yang pasti nih antara yang tabungan sama yang boleh kita jajanin. Jadi bisa juga jadi pilihan untuk buat satu rekening lagi menjadi rekening tabungan kita. Selanjutnya, setelah kita punya rekening tabungan, kita juga sebenarnya bisa pakai loh fasilitas yang kebanyakan bank tuh udah sediain, yaitu debit otomatis gitu, auto debit teman-teman. Jadi kita nggak perlu transferin tiap hari gitu kan, yaudah transferin, takutnya kita antar lupa lah, jadi bolong-bolong nabungnya. Tapi kalau auto debit, mau gak mau itu udah kepotong gitu kan, udah masuk langsung ke rekening tabungan. Sebenarnya kita juga bisa pakai loh fasilitas itu teman-teman, jadi itu sangat memudahkan sekali buat kita. Misalnya kita set nih satu nominal gitu kan, ya 30.000, 50.000 gitulah, ya berapapun gitu kan, langsung masuk ke rekening gitu kan. Dan ini juga kadang efektif loh untuk dipakai. Kalau aku pernah, dan bukan pernah juga sih, sampai sekarang juga aku masih pakai sih auto debit. Jadi aku berasa kalau misalnya disisihkan di awal, contohnya nih ya, aku mau nabung 1 juta per bulan. Kalau misalnya di awal bulan masuk nih gaji gitu kan, 1 bulan langsung potong, 1 bulan 1 juta masuk langsung rekening tabungan. Berasa kan keluarnya 1 juta, itu rasanya gimana gitu kan, ya lumayan lah ya gitu kan ya. Nah tapi kalau misalnya sehari aku bikin lah auto debit 35.000 sehari, 35.000 sehari masuk ke rekening tabungan. Kalau 35.000 ya nggak begitu berasa dong setiap harinya gitu kan. Tapi ketika di akhir bulan kita cek, oh ternyata sudah ada 1 juta terkumpul. Jadi nggak berasa nyesek banget, tapi uangnya tetap kekumpul juga. Bisa pakai ya teman-teman auto debit untuk rekening tabungan. Nah itu tadi tips untuk bisa menabung buat yang susah nabung. Jadi nabungnya dibikin enjoy aja, bikin fun aja, supaya kita juga enak gitu kan ngelakuinnya. Udah males gitu kan nabung, tapi kalau nabungnya ribet juga kan ya makin males gitu. Jadi bikin asik aja ya teman-teman. Dan kalau aku sih lebih enak yang bikin target gitu kan, jadi membayangkan dalam waktu sekian waktu gitu ya, aku akan punya dana sebesar sekian gitu kan enak kayak gitu yang ngebayanginnya duit gitu kan. Jadi teman-teman juga bisa pakai loh, sebenarnya bikin target itu juga oke. Nah terlepas dari itu teman-teman, ketika kita mau nabung, kunci pertamanya itu juga selain kunci yang lainnya yang tadi adalah teman-teman punya dananya teman-teman. Jadi jangan sampai mau nabung nggak ada dananya yang ditabung. Nah caranya adalah kita bisa kelola gaya hidup juga, konsumsinya juga dijaga teman-teman. Nabung boleh, tapi jangan sampai uang yang nggak ditabung ini ya udah habis-habis aja. Bedakan kebutuhan dan keinginan. Caranya gimana? Kadang kita suka bikin rasionalisasi nggak sih teman-teman? Kayaknya gue perlu nih, butuh kok gue nih handphone baru misalnya gitu kan. Tapi sebenarnya apakah itu kebutuhan atau keinginan? Contoh, kalau misalnya emang kita mau kerja, perlu aplikasi-aplikasi yang ada di handphone baru tersebut, fitur-fiturnya kita perlu, ya oke lah itu jadi kebutuhan. Tapi kalau misalnya keinginan, iya soalnya temen gue pakai, masa gue kagak gitu kan? Ya itu pasti keinginan sih teman-teman. Ya kalau misalnya keinginan, sebaiknya nih kalau emang belum perlu banget, keinginan belum perlu banget ya,
tunda aja gitu kan. Mungkin bisa dialihkan ke yang lainnya dulu, pastikan dana daruratnya sudah tersedia. Nah, yang terakhir adalah teman-teman, kita kelola sama konsumsinya kita. Pastikan ketika kalian punya satu dana, utamakan untuk yang tadi ya, pertama nabung dulu ya. Nabung kalian bisa sisihkan 10-20%, lebih besar lebih baik, tapi jangan main gedein tabungan dan kebutuhannya ditelantarkan ya teman-teman. Kebutuhan itu adalah misalnya bayar kosan gitu kan, lu mesti bayar tuh kosan. Kalau punya utang, bayar utang ya. Jangan sampai buat nabung gitu kan, nggak mau bayar utang, itu jangan sampai. Dan buat makan teman-teman, makan itu adalah kebutuhan pokok, jadi jangan sampai nggak makan juga buat nabung. Tapi makan pun sebenarnya bisa kita kelola. Mau makan mewah mulu, mau makan enak mulu, yang mahal-mahal ya habis juga gitu kan dananya. Tapi balik lagi teman-teman, pastikan dari sisa dana yang sudah ditabung itu kebutuhan kalian tuh udah terpenuhi semuanya. Nah, aku berharap tips yang kita bagikan bersama di sini Ega bisa membantu kita semua bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik dengan tips menabung tersebut. Menabunglah teman-teman, sisihkan dananya, dan selanjutnya kita akan bicarakan lagi bagaimana cara mengembangkan dana yang sudah kita simpan. So, see you in the next video. Bye!